Ya Habibi ya Muhammad. Dari Balikpapan Ustaz, apakah sia-sia ibadah tanpa tauhid katanya Ustaz? Kalau yang dimaksud tauhid itu ibadah tanpa mengesahkan Allah, ini ibadahnya orang kafir, ibadahnya orang Nasara, Yahudi. Dia percaya sama Allah dan beribadah kepada Allah, tapi dia tauhidnya salah, mengatakan Isa anak Allah, yang Yahudi Uzair anak Allah, dan seterusnya. Maka ibadah mereka tidak berarti. Falan yuqbala minhu, kata Allah, tidak akan diterima sama sekali ibadah mereka. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat dia termasuk orang yang rugi karena udah ibadah tapi tidak bernilai. Tapi kalau yang dimaksud tauhid, memperdalami tauhid, ini saya kurang setuju ya. Karena banyak di awam beberapa ustadz itu memaksa awam untuk memperdalami tauhid, sehingga dia jadikan ilmu tauhid menurut dia, versinya dia, dengan membahas tentang Allah, sifat-sifat Allah dan seterusnya. Ini adalah ilmu yang sangat penting dan yang pertama harus diketahui. Dia anggapan ilmu itu yang membuat iman kuat, ilmu itu yang membuat makrifat dan seterusnya. Padahal iman itu kuat bukan karena ilmu tauhid. Tauhid secara dasar memang harus sifat Allah, sifat Rasul, ini tidak ditawar, tidak bisa ditawar. Tapi memperdalam ilmu tauhid, bahkan sebagian ulama tidak menghimbau untuk awam. Karena iman ini kuat dengan apa? Dengan qiyamul lail, dengan tadabbur Quran, dengan zikir khusyuk, dengan jauh dari maksiat. Hanya dengan ini iman itu kuat. Bukan mempelajari ilmu tauhid yang sangat dalam lah. Ada kisah seorang ahli ilmu kalam. Ilmu tauhid juga disebut dengan ilmu kalam. Ini syekh luar biasa, sehingga dia terkenal bisa memberikan dalil keberadaan Allah 1000 dalil. 1000 dalil bisa dia berikan sebagai bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jalan di pasar, santrinya membanggakan gurunya, semua orang disuruh minggir. Ada perempuan tua, ajuz. Ketika disuruh minggir, dia menolak. Kenapa saya harus minggir? Guru saya, al-alim fulan, akan lewat. Si perempuan ini berkata, sebesar apa gurumu? Ini jalan untuk beberapa orang cukup. Kenapa harus saya minggir? Marah si santri, kamu nggak tahu guru saya? Emangnya siapa guru kamu? Guru saya al-alim, al-alama, bisa memberikan dalil keberadaan Allah 1000 dalil. Kalau menurut saya dia bodoh. Kaget. Kamu ini alim alama. Menurut saya dia bodoh. Dipanggillah oleh si syekh ini. Syekh orang saleh. Kenapa kamu dengan si ibu itu? Kalau maaf guru, saya suruh minggir dia enggak mau. Saya katakan guru saya ini alim, dia katakan alim apa? Saya katakan bisa memberikan dalil keberadaan Allah 1000 dalil. Malah dia katakan bodoh. Panggil dia. Ya ibu, benar kamu mengatakan saya bodoh? Ketika santri saya ngomong saya bisa memberikan 1000 dalil keberadaan Allah. Kalau na'am, apa alasanmu? Saya mau tanya sama kamu. Al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Kalau
kita melihat kotoran unta, apakah masih perlu dalil bahwa ada unta? Kalau kotorannya ada, pasti untanya ada. Terus matahari, bulan, bumi, saya, Anda, alam semesta ini ada. Apakah masih butuh dalil untuk menunjukkan penciptanya? Pasti semuanya ada penciptanya, dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika siang hari panas matahari sampai menyengat kulit kita, apakah saya alim, saya pintar kalau saya mengatakan saya akan memberikan 1000 dalil dengan keberadaan matahari? Matahari sekarang ini ada dan saya akan memberikan 1000 dalil. Ini bodoh. Panasnya kulit kita ini terasa panasnya matahari, terangnya seperti ini, masih butuh dalil adanya matahari? Ini iman. Padahal dia orang bodoh, orang awam. Kemudian si alim tauhid ini mohon kepada Allah, Allahumma iman ka imanil ajaiz. Ya Allah, beri saya iman seperti iman ibu ini. Iman yang tidak ada keraguan sama sekali. Apa yang dia ketahui? Mungkin dia enggak bisa baca kitab. Mungkin dia enggak belajar ilmu tauhid. Tapi iman dalam hatinya seperti gunung yang kokoh. Kalau itu ilmu tauhid secara mendalam tidak memperkuat iman seseorang. Bahkan sebagian ragu gara-gara ilmu tauhid yang salah. Awam, akalnya terbatas. Jangan dipaksa untuk memahami hal yang dia tidak bisa paham. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak orang itu bicara sesuai akalnya. Itu Habib Abdul Haddad mengatakan dalam hikamnya, kalau seorang alim berbicara lepas dari 3 hal ini, 1, mengajak orang ini untuk bersyukur, 2, mengajak orang untuk menjalankan ibadah, sabar kepada ibadah, ya. Kemudian mengajak orang untuk jauh dari maksiat. Ketika seorang dai lepas dari pembicaraan ini, maka dia dikhawatirkan masuk kepada fatan, ahli fitnah, berbicara yang enggak bisa dipahami oleh awam, sehingga awam memaksa untuk memahaminya karena dia enggak mampu. Akhirnya dia membayangkan hal-hal yang bermasalah. Maka tidak bagus, ya, untuk berbicara dengan awam. Ilmu tauhid terlalu dalam. Kalau Anda dengan santri, dengan talib ilmu, silahkan kasih orang itu, beri orang itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka masing-masing. Untuk iman, bukan hanya belajar tauhid dia bisa kuat. Iman kuat dengan qiyamul lail, iman kuat dengan jauh dari maksiat, iman kuat dengan membaca Quran dan tadabbur. Anda belajar ilmu tauhid, semua kitab Anda pelajari, tapi Anda enggak ada qiyamul lail, Anda enggak ada baca Quran tadabbur, Anda tidak meninggalkan maksiat, hancur iman Anda walaupun tahu semua ilmu tauhid.